And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. Hai guys, jadi sekarang kita udah sampai di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ya, kita belum sampai di atas sih, tapi kita lagi stop dulu di sini buat foto-foto. Kapan lagi gitu kan ya, buat ada di Gunung Rinjani, gunung yang terkenal itu. Masih dari Lombok Utara, setelah dari Gili Trawangan, sekarang kita mau ajak kamu jalan-jalan ke wilayah yang menjadi tempat gunung berapi aktif tertinggi kedua di Indonesia. Apalagi kalau bukan Gunung Rinjani. Perjalanannya tentu saja melewati gunung-gunung ya, pasti berkelok-kelok, naik turun, hampir membuat kita mabuk perjalanan. Setelah menempuh 1 jam lebih 50 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di pos Taman Nasional Gunung Rinjani. Satu hal yang kita suka juga dari Lombok selain pesona alamnya yang super cantik adalah di Lombok itu jarang macet. Jadi kalau Google Maps bilang perjalanan akan menempuh 1 jam 50 menit, otomatis kamu akan tiba secara on time. Hari ini kita lagi ada di Sembalun. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Sebenarnya destinasi pertama kita saat tiba di Sembalun itu adalah petik strawberry. Bisa kalian lihat di sini, sepanjang jalan kita bisa menemukan banyak sekali kebun strawberry ya. Tapi ketika kita mulai masuk tuh ke daerahnya Monjet, strawberry dan lain sebagainya sampai dengan terus, itu kita tiba-tiba nggak srek gitu untuk petik strawberry. Ya mungkin karena strawberry udah habis ya dipanen sama orang-orang. Lagi pula juga banyak banget wisatawan yang lagi petik strawberry, jadi kita ketakutan untuk kehabisan strawberry ya sebenarnya. Enggak juga ya guys, tapi awalnya kita tuh sebenarnya mau cari strawberry petik sendiri gitu judulnya kalau di Google Map, tapi kita nggak kunjung nemu, kita malah nemuin Monjet strawberry yang kebunnya banyak banget gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari penglihatan jalan ya, waktu kita jalan itu emang dikit gitu buahnya, nggak merah-merah yang sampai kelihatan dari mata gitu waktu di jalan. Well, tapi nggak apa-apa, ini terbayar banget sama view-nya daerah Sembalun yang super duper cakep banget, subhanallah. Ini kita juga nemuin hidden gem ya, ada jembatan dari anyaman bambu kayak gini untuk ngelihat view di depan saya yang super duper, wah cakep. Beneran ini tuh kayak lembah yang dikelilingin oleh bukit-bukit gitu guys. Ini cakep banget dan Ada, lihat sini dulu. wow, Dadah gitu. Dadah. Abis tuh ke belakang. Jalan. Jalan ke Mas Iza, jalan. Tangannya di samping. Iya, Saya akhirnya samping. kita foto-foto di sini, ambil banyak footage yang bagus. Ini juga Adik Shanum sangat happy ya jalan-jalan di sawah gini. Awalnya takut-takut gimana gitu. Dan sebenarnya guys, di sini tuh juga terkenal sama kebun bunga nih ya. Bayangin kamu foto di kebun bunga sama view-nya secakep ini. Ini tuh kata mama kalau udah bersalju, ini tuh udah kayak Swiss-nya Indonesia nggak sih? Sayang aja nggak bersalju ya guys. Tapi di sini tuh dingin banget, suhunya bisa sampai di 15 derajat, feels like 10 derajat bagi kita ya. Akhirnya kita makan siang juga di kedai sawah. Nah ini dia yang aku maksud kebun bunga. Jadi kebun bunga itu macam-macam. Terus di kedai sawah ini kita juga bisa ngelihat
kebun bunga itu. Nah, untuk masuk ke kebun bunganya itu ada tiket masuknya sebesar 30.000 untuk dewasa dan juga 10.000 untuk anak-anak. Tapi sayangnya kita nggak masuk ya guys ya, karena kita udah keburu kelaparan. Dan pas kelaparan kita juga nggak ngevideoin, jadi kita nggak punya vlog waktu di kedai sawahnya. Tapi ini dia makanan yang kita makan saat di kedai sawah. Habis dari kedai sawah kita lanjut ke Edelweiss Sembalun Resort Village. Kita check in karena udah mulai kedinginan dan udah mulai sore juga. Ini dia kamarnya, kita pesen yang tipe deluxe. Sebenarnya waktu kita masuk ini kasurnya masih rapi banget ya, masih cantik itu hiasan kasurnya, tapi udah keburu diberantakin dulu. Kita juga nambah extra bed. Ini kasurnya cukup gede dan bahkan untuk extra bednya juga gede gitu ya kasurnya. Meskipun kita bertujuh di dalam ruangan ini yang harusnya hangat kan ya, meskipun di dalam juga nggak ada penghangat, tapi itu rasanya tetap dingin guys, karena udaranya sedingin itu di Rinjani. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamar mandinya ada water heaternya gitu ya. Kalau nggak ada water heaternya mah kayak nggak mandi seharian pun bisa gitu kan. Dan ini adalah view dari hotel kita yang langsung ke Rinjani. Hai guys, jadi hari ini kita akan mencari kayu bakar ya, karena tiba-tiba mencari kayu bakar karena di depan kamar kita itu ada tempat buat kayak buat api unggun kayak gitu. Terus ada kursi yang melingkar juga, jadi kayaknya seru deh untuk bakar-bakar di sebelah situ ya. Kayaknya kita bakal mau ke hutan kali ya. Enggak sih, ini masih sore guys. Di sana ada sunset. Tuh sunsetnya. Sunset di Gunung Rinjani guys. Oh my god, ini bakal super seru. Bismillah. Kita lagi nginep di sini. Edelweiss Sembalun Village ini bener-bener masuk ke dalam Taman Nasionalnya Gunung Rinjani guys. Jalannya tuh sempit kayak gini. Dan ini resort kita ini ada di agak masuk gitu, lebih dari resort yang lain cuman di depan gitu. Kita masih masuk lagi gitu. Dan kita lebih dekat ke Rinjani dan kamar kita view-nya Rinjani. Bayangin gunung ini aja udah cakep, gimana Rinjani besok pagi ketika cerah ya. Kita lihat besok dan see you di dalam saat mencari kayu bakar. Charlie ternyata nggak di hutan guys, di pinggir jalan ya. Kita udah menemukan kayu bakar. Ada kakung di sini ngumpulin kayu bakar juga. Ada Mas Iza. Papa udah dapat. Jangan tanya aku bagian video. Enggak guys, beneran bantuin kok. Bantuin masukin satu-satu. Tuh beneran kan, aku bantuin nih guys. Tuh masukin, udah mulai banyak tuh. Meanwhile, masuk. Air guys, datang air. Air. Wede, kuat banget nih. Dua orang kali. Dua orang. Oh my god. Emang ada-ada aja ya kekocakan yang terjadi waktu traveling itu. Dan itu justru yang makin nambahin keseruan di traveling ini. Oh, sunsetnya bagus banget. Aku mau foto di situ. a few moments later. Iya, biasalah ciwi-ciwi pasti pengen foto di tempat cantik dimanapun kamu berada kan. Tapi belum sempat foto, hari keburu malam dan adik Shanum udah sholat nih. Lucu banget ikutan sholat dan gerak-gerak sendiri tuh. Tuh lihat, ini hanya secuil yang terekam di kamera ya guys. Aslinya mah lebih dari itu. Bukan membaca bacaan sholat, tapi gerak-gerak sendiri dan ciluk.
Bisa aja kamu dek. Abis itu, abis sholat, abis makan malam, kita makan malamnya pakai mie by the way. Kita main api unggun dari kayu bakar yang kita kumpulin tadi. Ini ada tempat kayu bakarnya ya guys, di depan hotelnya, di depan kamarnya. Jadi no worry untuk abunya bakal kemana-mana gitu, karena ada tempat untuk bakaran api unggun ya. Kok bakaran api unggunnya sih? Iya gitu lah pokoknya. Ini syahdu banget, hangat banget. Ini dinginnya tuh dingin kering gitu guys, kayak di Malang tapi lebih dingin ya. Jadi kalau kamu ke Sembalun, siapin at least pakaian hangat kamu ya. Meskipun di Lombok destinasi kamu lebih banyak ke daerah pantai, daerah dataran rendah ya. Tapi kalau ada satu aja destinasi ke Sembalun, harap siapkan baju hangat kamu mulai dari jaket, kaos kaki, bahkan selimut ya. Karena kita malam-malam meskipun pakai selimut masih kedinginan gitu. Dan kalau udah dingin, bawahnya tuh pengen makan terus, iya enggak? Sampai di pagi hari ya, tuh lihat seberapa dingin semalam. Kacanya aja sampai berembun loh, bayangin. Dan pagi hari emang lebih dingin ya daripada malamnya. Kalau di malam hari itu kalau kita lagi nafas, itu nggak keluar kayak asapnya. Tapi kalau pagi hari itu barulah dia keluar. Akhirnya kita foto-foto terus memutuskan untuk menuju ke Bukit Selong. Selamat pagi guys, jadi sekarang jam 7:30 ya yang Uti, kita lagi mendaki ke Bukit Selong. Bukit Selong itu adalah sebuah bukit guys, yang kita bisa lihat landscape dari Sembalun ini lebih jelas dari atas gitu ya. Mumpung hari ini juga cerah ya, tadi kita foto-foto di depan kamar, rinjannya kelihatan banget ya. Ini emang agak trekking gitu ya, nih trekking, tapi sedikit ya, sedikit nggak terlalu kayak Rinjani. Ya dibandinginnya sama Rinjani. Oh my Enggak ya, tapi semoga kita kuat ya. Emang harus olahraga lah. Gak apa-apa. Hitung-hitung olahraga naik tangga. Kakak Nguti aman? Aman dengkulnya. Kakak aman? Aman dengkulnya. Ngepas aja nanti. Ini insya Allah sebentar kok. Wait a minute. Ayo yang Uti, sebentar lagi puncak, itu depan situ puncak yang Uti. Ayo semangat. Oh, it's okay, it's okay. Nih guys, jalurnya seperti udah enak ya, ada enak ini. Sudah nyaman. Ini sudah ada tangga-tangganya gini. Nggak seperti lincing atau lainnya ya. Oh yang ini belum. Nah kita pakai yang ini. Set. Nah sudah easy kan? See, it's super duper easy. Tinggal pilih aja treknya mau yang mana. Mau yang curam atau yang mau yang landai. 2, 3. Lihat kakak. Pak bilang lo puncak. Puncak Rinjani. Let's go puncak sebentar lagi. Woo. Woo. Ya. Tada. Welcome to Bukit Selong. Aman mah. Dan yap, Kakung Uti nggak sampai atas, yang sampai atas cuman kita berlima. Karena buset, ternyata elevasinya cukup lumayan ya. Meski jalurnya ada yang landai, tapi ternyata pas di atas-atas itu agak trekking gitu. Kayak gini nih contoh treknya ya. Mana kita nggak bawa air minum lagi, jadi pastikan kamu bawa air minum ya guys kalau naik ke sini. Hai, selamat pagi guys. Jadi sekarang ya, tadi kita jam 8 itu udah sampai puncak Bukit Selong ya. Dan kalian bisa lihat, as you can see guys, view-nya cakep banget. Ini tuh dikelilingin sama bukit dan juga gunung. Di sebelah sana yang paling tinggi itu ada Gunung Rinjani guys, dan dikelilingin sama bukit-bukit yang ada di Sembalun ini. Terus yang paling terkenal dari Bukit Selong ini tuh lihat view-nya, petak-petak sawah yang cakep banget. Terus ada landscape bukitnya yang bener-bener unreal banget kalau dilihat dari mata. Wah, subhanallah, nggak ada satu kata yang menggambarkan semua ini kecuali subhanallah. Coba lihat.
Nama saya Dalu Abdul Hamid ya. Saya adalah pelaku generasi Sembalun asli. Jadi maksud ibu tuh desa Sade. Ini lebih tua bu. Lebih tua dari desa Ini Sade. udah usianya sekitar 700 tahun. Dibangun pada tahun 1257. Kenapa dipakaikan kotoran sapi? Asal muasalnya dari sini bu. Biar kami tidak melaksanakan ibadah sholat dalam rumah adat ini. Ya, biar kami juga tidak melaksanakan ibadah-ibadah lain karena ada kotoran, karena najis, karena semua kita di sini tuh muslim semua, tidak ada yang non muslim. Alhamdulillah kita muslim semua. Makanya Lombok itu harus diberikan nama dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Makanya kami pun tidak diperkenankan untuk. Saya dulu waktu kecil dipukul terus pak sama leluhur kami untuk senantiasa melaksanakan ibadah itu di dalam masjid atau musola. Makanya Lomboknya harus banyak masjid ya Pak. Iya. Gitu. Dan saya pribadi adalah keturunan asli dari Sembalun itu sendiri. Jadi saya sendiri yang tahu tentang sejarah karena memang leluhur kami sudah meninggal dunia Pak. Ya. Nah sekarang pun saya di sini alhamdulillah generasi ke-18 masih menjaga, merawat dan juga mengapel rumah adat ini. Nanti kita bisa masuk satu rumah yang memang saya khususkan untuk pengunjung di sini. Ya nanti teman-teman bisa nengok di dalam. Ayo. Jadi ini adalah ruangan yang dimana ruangan ini khusus untuk anak gadis yang sudah haid atau yang sudah menstruasi itu, maka tidak boleh lagi dia tidur sama orang tuanya. Itu karena di sini harus prosesnya kalau mau kawin tuh harus culik menculik kalau di sini. Oh iya benar. Saya juga mantan penculik di sini. Saya juga sudah melaksanakan adat istiadatan itu. Saya juga sudah melaksanakan semua yang ada di Bumi Sasak ini gitu. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Kenapa? Karena silaturahim itu bukan hanya kita bertemu, tapi untuk memperbanyakkan umur dan juga untuk memperbaiki. Itu tadi secuplik edukasi dari warga asli Desa Belek yang menjadi guide kita pada hari ini. Tadi dari Bukit Selong itu lurus aja dan kamu bisa menemukan desa adat Belek ini yang ternyata lebih tua daripada Desa Sasak Ende yang ada di Lombok. Desa ini magical banget ya karena bawahnya desa pedesaan, belakangnya langsung gunung dan view Bukit Selong. Wah, subhanallah ini cakep banget ya. Terus abis itu karena waktu udah menunjukkan pukul 9:30, kita lanjut sarapan lagi di hotel. Dan kita cus menuju ke Mataram dengan membelah bukit dan lika-likunya itu ya. Tapi meskipun berlika-liku, jalanan dari Sembalun menuju Mataram ini disuguhkan dengan view yang cakep banget. Apalagi infrastrukturnya masih baik. Dan kita sampai di Mataram sesuai dengan estimasi Google Maps ya. No drama, no molor. Akhirnya kita sampai di Sate Rembiga Ibu Ririn untuk makan siang. Halo guys, jadi sekarang jam 14.41, hampir jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah di Lombok ya. Kita lagi ada di warung Sate Rembiga Bu Ririn. Kita lagi makan siang ke sore ya. Ini anak kenapa ya? Hai. Ini adik Sano mau makan. Hihi, makan apa adik? Ayam. Kok sate? Sate Rembiga. Rembiga. Sate Rembiga gimana? Sate Rembiga. Sate Rembiga. Iya. Iya guys, kita lihat sampai dengan makanannya datang ya. See you. Hai, jadi menu makannya sudah datang dan kita lagi bawa es jeruk ya. Ini enak banget. Seger banget. Dan ini kita ada sate rembiganya guys. Kita pesen ini 2 porsi di sini. Kita cobain ya sate rembiganya. Cah nih, ini adalah sate sapi guys. Cobain. Lembut banget. Dipadukan sama ini namanya belung. Bebalungan. Ini emang bebalungan ya, tulang belulang. Tapi kuahnya nih segar banget nih kelihatannya guys. Coba. Ada rasanya jahe-jahenya gitu yang enak banget. Dan ini adalah sayur bayam pesanannya papa. Dan yang unik ada ini satu Yang coklat. pepes. Ikut lontong loh.
Nyam, nyam. Jadi Kali pulau. selamat makan guys. Oh ya, satu lagi. Ini adalah lontong guys. Ini lontongnya enak banget. Lontongnya enak banget ya. Piring terbang. Sudah, selamat makan guys. Sudah. Jangan mah. Kopi. Hah? Sip. Nah, ini adalah pertama kalinya Kakung dan Uti cobain makan sate rembige. Setelah kita makan siang di sate rembige Ibu Ririn, kita menuju ke hotel kita guys. Kali ini kita nginepnya 2 hari di Holiday Resort Senggigi. Agaknya kayak orang hilang ya, dari Sembalun ke Mataram dulu untuk makan siang, habis itu ke Senggigi gitu. Udah berapa puluhan kilometer tuh kita tempuh ya. Tapi sekali lagi kita tetap amazed sama Lombok ya. Karena satu, gak macet. 2, ketika udah sampai di Holiday Resort ini, wah subhanallah, bener-bener sesuai namanya ya. Holiday Resort, kita kayak liburan gitu. Ya emang liburan sih, tapi vibes liburannya beneran kerasa. Sampai di kuncinya, di cardnya itu ada tulisan Your Paradise Begins Here. Wow, apalagi fasilitasnya dan aktivitinya banyak gitu kan. Beneran sih, ini cakep banget. Ini kamarnya, dan ini dia reaction kita waktu masuk di kamar mandinya. Guys, kamar mandinya outdoor, semi outdoor guys. Real man. With view. Bedah rumah. Ini sanitation bagnya, oh my god, cotton buds juga ada ini. Lucu banget tadi ininya. Kita nggak expect beneran kamar mandinya juga didesain sebegitu oke-nya gitu, semi outdoor. Bayangin, ini adalah new experience baru gitu buat kita ya. Seumur-umur ke hotel baru ini kita nemuin kamar mandi semi outdoor. Ya lumayan lah, hitung-hitung bisa buat jemur baju renang yang basah. Kita lagi berenang guys. Ini view-nya kayak Moana guys, depan laut dan belakang adalah bukit dan pepohonan kelapa. Ini beneran view-nya kayak Moana guys. Kalau kita boleh play lagunya Moana. Make way, Moana, it's time you knew. The village of Motunui is all you need. The dancers are practicing, they dance to an ancient song. Who needs a new song? This old one's all we need. This tradition is our mission, and Moana, there's so much to do. Don't trip on the terror route, that's all you need. We share everything we make, we joke and we weave our baskets. The fishermen come back from the sea. Don't walk away. When you're gonna look around and realize happiness is where you are. Consider the coconut, consider its trees, each part of the coconut. That's all we need. Hi guys, look what we found. Lagi pakai ini. Coba pakai ini juga. Nggak. Sloppy Cowboy, this is puppet. FASD nanti Hana marah. Pas. Ini. Nggak. Salah satunya kamu kan. Oh ya, kita dada dulu. Kita ke kamera. Ini ada kamera.